Oke, baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Izinkan ulun untuk mempresentasikan tugas mata kuliah konservasi lahan lanjutan, review jurnal internasional, temanya Sustainable Forest Management, Ecosystem Restoration SDGs 15 dengan dosen Ibu Dr. Insinyur Eko Rini Indrayati MP. Oleh saya Muhammad Afif Ma'ruf 204051131002. Dan ini informasi jurnal utama yang akan saya review berjudul Linking Ecosystem Function and Hydrologic Regime to Inform Restoration of a Forested Peatland. Penulisnya Morgan L. Schultz, Daniel L. McLaughlin, Frederick C. Worcester, Karen Ballantyne, Gary K. Spearin, W. Mike Aus, Ryan D. Stewart, J. Morgan Farner, and J. Nathan Jones. Dipublikasikan pada Journal of Environment Management 233 2019, page 342 to 351. Jadi terindeks di Elsevier, diterbitkan di tahun 2019. Sedangkan untuk jurnal pendukungnya, saya memilih 9 jurnal ini yang kurang lebih memiliki tema yang sama dengan jurnal yang saya ambil, yaitu pertama Combining Focus Group Discussion and Choice Experiment for Economic Valuation of Peatland Restoration, a Case Study in Central Kalimantan Indonesia, terbit 2017, Progress of Viticulture Projects in Supporting Peatland Ecosystem Restoration in Indonesia 2020, Natural Succession is a Feasible Approach for Cultivated Peatland Restoration in Northeast China 2017. Ini tulisannya short communication di jurnalnya. Saya kurang tahu short communication ini maksudnya apa. Terus New Approach to the Restoration of Shallow Marginal Peatlands 2015, review, literature review. Kemudian The Transiency of Driving Environmental Factors of Carbon Dioxide and Methane Fluxes in Tibetan Peatlands Before and After Hydrological Restoration 2018, Restoration Approach Used for Degraded Peatlands in Joy Tibetan Plateau for Sustainable Land Management 2012, kemudian Restoration of Afforested Peatland Immediate Effects on Aquatic Carbon Loss 2020, Restoration of Nutrient-Rich Forestry Drained Peatland Poses a Risk for High Export of Dissolved Organic Carbon, Nitrogen and Phosphorus 2017, dan yang terakhir adalah Smoldering, Combustion and Ground Fires, Ecological Effects and Multiscale Significance 2017. Jadi jurnal ini secara umum menggambarkan bagaimana penurunan muka air hutan lahan gambut secara umum membutuhkan strategi restorasi yang memiliki basis informasi yang baik. Kemudian lokasinya sendiri adalah itu The Great Dismal Swamp, adalah hamparan luas hutan lahan gambut yang telah mengalami perubahan secara hidrologi, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi yang lebih basah memiliki tanah gambut yang lebih dalam, dominasi pohon mapel merah yang lebih rendah, dan kekayaan tegakan yang lebih tinggi. Dan penelitian ini memberikan informasi mengenai restorasi hidrologi di GDS dan hutan lahan gambut lainnya secara umum. Ini abstraknya yang sudah saya terjemahkan. Jadi penurunan muka air adalah masalah yang telah dikenal luas pada hutan lahan gambut yang berdampak pada tanah gambut, masyarakat hutan sekitar, dan fungsi ekosistem terkait, yang mana masalah ini memerlukan strategi restorasi hidrologi yang memiliki basis informasi yang baik. The Great Dismal Swamp atau GDS yang berlokasi di Virginia dan Carolina Utara, Amerika Serikat, telah mengalami pergeseran kondisi sejak zaman dahulu, terutama akibat pembangunan jaringan parit yang luas yang dipasang untuk menurunkan permukaan air dan memfasilitasi pengambilan kayu. Akibatnya, laju dekomposisi gambut semakin cepat dan mapel merah menjadi spesies pohon yang dominan, mengurangi susunan tanaman asal yang terdiri dari pohon bald cypress atau cemara, Atlantic white cedar, dan tanaman pocosin. Perbaikan dan pemasangan struktur pengontrol air yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengontrol penurunan muka air dan dengan demikian meningkatkan komposisi komunitas tumbuhan hutan dan menjaga kedalaman gambut. Untuk mendapatkan hasil dari tindakan ini, peneliti membuat 5 zona dengan masing-masing 15 plot dengan total 75 plot sepanjang garis gradien hidrologi, di mana tinggi muka air diukur beserta atribut ekosistemnya, termasuk kedalaman gambut, mikrotopografi, dan komposisi dan struktur hutan. Peneliti menemukan perbedaan yang signifikan antara zona, di mana lokasi yang lebih basah memiliki gambut yang lebih tebal, tingkat pertumbuhan pohon mapel merah yang lebih rendah, kepadatan pohon yang lebih besar, dan tingkat kekayaan tegakan yang lebih tinggi secara keseluruhan.
Analisa kedalaman plot yang dihubungkan dengan tren ini dengan jelas mengelompokkan plot berdasarkan zona yang menghasilkan korelasi yang signifikan antara matriks hidrologi tertentu dan atribut ekosistem. Penelitian ini menyoroti kontrol hidrologi pada penyimpanan karbon tanah, struktur hutan, dan dominasi pohon mapel dengan implikasi untuk restorasi hidrologi skala besar di GDS dan hutan lahan gambut terdegradasi lainnya secara lebih luas. Ini adalah abstrak jurnalnya. Kemudian pendahuluannya, seperti kita ketahui, lahan gambut muncul secara global di seluruh dunia di daerah boreal, tropis, subtropis, dan bertemperatur sedang yang menyediakan jasa ekosistem yang penting tetapi rentan terhadap degradasi dan kekeringan akibat penurunan muka air tanah. Ini sesuai dengan jurnal pendukung saya yang pertama, nomor 1 dan nomor 9, di mana nomor 1 ini adalah menggambarkan kondisi lahan gambut di Kalimantan Tengah, dan nomor 9 ini membahas tentang kebakaran hutan lahan gambut akibat degradasi akibat penurunan muka air tanah tersebut. Kemudian, terlepas dari fungsi pentingnya, semua jenis lahan gambut di semua wilayah berisiko terhadap gangguan hidrologi berupa penurunan muka air untuk penggunaan lahan dan konversi lahan. Sesuai dengan jurnal pendukung yang kelima dan keenam, sistem hidrologi memberikan pengaruh besar pada kedalaman gambut dan perkembangan masyarakat di sekitar hutan. Dengan demikian, rewetting atau pembasahan, misalnya membendung atau pengisian parit, adalah salah satu fokus strategi restorasi hutan gambut yang ditujukan untuk penyimpanan karbon berkelanjutan dan pemulihan komunitas vegetasi asal. Ini paling banyak bersesuaian dengan jurnal kedua, 3, 4, 6, 7, dan 8. Penelitian ini sendiri berfokus pada hutan lahan gambut di Great Dismal Swamp, GDS, dengan meneliti hubungan empiris antara aspek hidrologi kontemporer dan komunitas hutan lahan basah. GDS sendiri adalah hamparan luas hutan lahan basah di Tenggara Virginia dan timur laut North Carolina yang secara substansial telah mengalami perubahan kondisi. Nah, ini adalah lokasi Great Dismal Swamp-nya, dan lokasi penelitian sendiri tidak di seluruh daerah, tapi hanya di bagian timur laut dari Great Dismal Swamp-nya, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 zona dengan masing-masing 15 plot di sini. Jadi tidak di seluruh kawasan, tapi diteliti di satu segmen ini. Di mana yang biru ini menggambarkan sumur yang saling berhubungan. Ini adalah Great Dismal Swamp-nya. Yang biru ini kalau kita ambil, jadi biru-biru ini well, kemudian ini adalah plot yang diambil dihubungkan dalam satu zona. Metodenya sendiri, di penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem hidrologi di setiap plot, penelitian menghubungkan secara kontinu pengukuran elevasi muka air untuk memplot elevasi permukaan tanah di sepanjang zona. Sumur pemantauan dipasang di setiap ujung zona oleh staf GDS dan United States Geological Survey dengan jumlah 2 sumur per zona. Kemudian vented submersible pressure transducer yang dipasang di setiap sumur memberikan data ketinggian muka air tiap interval 15 menit secara terus-menerus selama 16 bulan. Jadi data yang dikumpulkan adalah data ketinggian muka air selama 16 bulan, yaitu dari April 2015 hingga Juli 2016 sebelum dilakukan upaya restorasi hidrologi di lokasi. Kemudian penelitian melakukan pemantauan elevasi sumur dan elevasi tanah dari pusat plot dan daerah sekitarnya dalam radius 3 meter menggunakan pengukuran jarak optik dan teknik leveling diferensial yang diusulkan oleh Kinney 2010. Kemudian terakhir, interpolasi atas data elevasi menghasilkan asumsi bentuk kurva linier untuk ketinggian muka air di lokasi zona sepanjang 300 meter. Selanjutnya, survei gambut dan vegetasi sendiri dilakukan pada musim panas 2015. Kemudian kedalaman gambut diukur di pusat plot menggunakan soil probe yang didorong ke bawah melalui gambut sampai resistensi dirasakan dari dasar tanah mineral. Untuk mengkarakterisasi komposisi vegetasi, setiap plot dibagi menjadi 3 subplot yang dibentuk dari pusat plot untuk mengukur vegetasi pada strata berbeda, yaitu pada kelompok pohon, kelompok semak, dan kelompok tegakan. Untuk mengevaluasi hubungan antara aspek hidrologi dan atribut ekosistem tersebut, penelitian melakukan analisis untuk mengeksplorasi pengaruh hubungan variasi hidrologi dengan kedalaman gambut dan variasi vegetasi dalam skala spasial. Penelitian kemudian mengevaluasi pengaruh sistem hidrologi pada tanah gambut, yaitu kedalaman gambut dan mikrotopografi, dan atribut vegetasi pada 2 skala spasial berbeda, yaitu skala plot dan skala zona. Ini adalah metode penelitian yang dilaksanakan.
Hasilnya sendiri diperoleh bahwa tinggi muka air yang lebih tinggi dan lebih stabil mampu memelihara kedalaman gambut dan variasi mikrotopografi. Kemudian tinggi muka air yang lebih tinggi menurunkan dominasi pertumbuhan mapel merah dan meningkatkan kekayaan pertumbuhan tegakan secara keseluruhan. Sedang untuk implikasi dan manajemen restorasi, implikasi untuk manajemen dan restorasinya sendiri, di hutan lahan gambut yang mengalami kekeringan, umumnya restorasi dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu pertama pembuangan tumbuhan pengganggu, yang dalam penelitian ini tumbuhan pengganggu adalah mapel merah yang dia menekan pertumbuhan vegetasi asal. Kemudian yang kedua adalah restorasi hidrologi, dan ketiga penanaman kembali spesies pohon asal. Namun pada skala spasial besar seperti di Great Dismal Swamp, pembuangan tumbuhan pengganggu dan penanaman kembali mungkin tidak dapat dilakukan, mungkin terkait dengan besarnya biaya yang diperlukan, hingga tersisa opsi restorasi hidrologi dan respon ekosistem lanjutan sebagai pendekatan pengelolaan utama. Inilah alasan juga kenapa pada penelitian ini berfokus pada rewetting. Penelitian ini menyoroti sistem hidrologi sebagai metode yang berpotensi efektif dan mendukung upaya restorasi di Great Dismal Swamp dan lahan gambut lainnya untuk mengelola sistem hidrologi. Nah, kesimpulannya sendiri, dalam penelitian ini peneliti mengeksplorasi pengaruh sistem hidrologi pada komposisi vegetasi dan kedalaman gambut untuk mendapatkan informasi dalam upaya restorasi yang sedang berlangsung di GTS dan hutan lahan gambut terdegradasi lainnya secara umum. Hasil penelitian mendukung hipotesa bahwa lokasi yang lebih basah memiliki gambut yang lebih tebal, variasi mikrotopografi yang lebih banyak, dominasi pohon mapel merah yang lebih rendah, dan kekayaan tegakan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian menyoroti interaksi antara aspek hidrologi dengan struktur dan fungsi lahan gambut yang secara luas memperkuat strategi pengelolaan air dalam restorasi di GDS dan hutan lahan gambut terdegradasi lainnya. Nah, bagian yang paling menarik sebenarnya menurut saya justru baru muncul di kesimpulan artikel, di mana penelitian ini membantu memandu kolaborasi baru dengan GDS dan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, Indonesia. Jadi metode yang mereka laksanakan ini juga sudah diaplikasikan di Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, Indonesia melalui Sister Protected Area Partnership yang didukung oleh Amerika Serikat di tahun 2016. Program Bantuan Teknis Internasional Departemen Dalam Negeri, di mana staf GDS dan Sebangau telah berpartisipasi dalam pertukaran ilmiah antara kedua negara. Kemitraan lahir dari kebersamaan pengalaman dan tantangan dalam mengelola dan memulihkan hutan lahan gambut yang terdegradasi di Amerika Serikat dan Indonesia, di mana tujuan utama adalah pertama, meningkatkan pemahaman dan kapasitas manajemen lahan gambut, dan yang kedua, meningkatkan restorasi hidrologi dan terkait teknik pemantauan di hutan lahan gambut. Jadi sudah dilaksanakan di Sebangau, Kalimantan Tengah. Kalau kita kaitkan dengan SDGs tujuan 15 yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rini minggu sebelumnya, penelitian ini paling bersesuaian dengan target nomor 1, 2, 3, dan 8, di mana target nomor 1 yaitu pada tahun 2020 memastikan bahwa konservasi, restorasi, dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan, dan daratan sejalan dengan kewajiban di bawah perjanjian internasional. Yaitu target nomor 2 pada tahun 2020 mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan reforestasi secara global. Target nomor 3 pada tahun 2030 mengurangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, kebanjiran, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral. Dan target nomor 8 pada tahun 2020 mengenalkan upaya-upaya yang dapat mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah dan air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas. Yang nomor 8 ini terutama terkait tadinya menurunnya dominasi mapel merah sebagai spesies asing terhadap spesies vegetasi asal. Sedang kritik yang saran kalau boleh saya sampaikan untuk jurnal ini sendiri, yaitu kondisi awal muka air gambut belum digambarkan dengan jelas. Kemudian metode survei gambut dan vegetasi masih belum didetailkan lebih lanjut. Hubungan antara hasil penelitian sendiri hanya dijabarkan sedikit di bagian akhir diskusi, namun secara umum sudah dapat menggambarkan dengan jelas pentingnya salah satu pilar restorasi gambut, yaitu rewetting. Seperti kita tahu kalau di BRG kan kita punya 3R, rewetting,
re-education sama saya lupa satunya tuh, penanaman kembali tuh apa itu ininya. Mungkin itu dulu Bu.